Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 5, 4, 3, 2, 1. Mystery DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Sausan Destiana Dewi Syafitri. Di sini saya adalah moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Yoga Yolanda dan Ibu Siti Mutmainah selaku dosen pengampu mata kuliah pragmatik dan teman-teman semua yang sudah hadir dalam Zoom. Untuk presentasi kali ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah sesi perkenalan, yang ketiga sesi pemaparan materi atau hasil, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum memasuki sesi yang pertama, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Selanjutnya, kepada setiap kelompok dipersilahkan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Terima kasih pada moderator. Perkenalkan, nama saya Erika Dwi Sabrina Putri dengan NIM 2202104020083. Perkenalkan, nama saya Cindy Septa Pratiwi dengan akhiran NIM 116. Nama saya Dea Lesti Setiaini dengan akhiran NIM 093. Saya Daniel Iwan Nursaya dengan akhiran NIM 109. Dan saya Nuima Rohman yang akhiran NIM 105. Dan saya sendiri, Sausan Destina Dewi Syafitri dengan akhiran NIM 088. Baik, memasuki sesi selanjutnya adalah pemaparan materi dari setiap anggota kelompok. Bagi yang bertugas, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terima kasih. Eh, di sini saya akan memaparkan latar belakang dari analisis kelompok kami. Seperti yang kita ketahui itu, bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat komunikasi yang tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga mencerminkan identitas sosial, budaya, dan psikologi seseorang. Eh, Salah satu kajian penting dalam linguistik adalah pragmatik, yang mengatur cara penggunaan tuturan agar dapat mencapai tujuan komunikasi yang tepat sesuai dengan situasi, konteks, dan proses komunikasi yang terjadi. Kaiser menyatakan secara pragmatik, penutur dapat melakukan 3 jenis tindakan, yaitu tindak ilokusi, tindak tutur ilokusi, dan tindak tutur perlokusi. Nah, salah satu bentuk tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur ekspresif yang berkaitan dengan perasaan dan sikap penutur. Tindak tutur ini mencerminkan reaksi emosional dan sikap seorang terhadap situasi atau lawan bicara. Kemudian dalam pragmatik terdapat tindak tutur ilokusi ekspresif yang mencerminkan perasaan dan sikap penutur seperti meminta maaf, mengucapkan terima kasih, memuji dan mengkritik. Fenomena ini sering dijumpai dalam percakapan sehari-hari maupun di media digital seperti podcast. Eh, Kita mengambil analisis tindak tutur ilokusi ekspresif dari platform YouTube berupa podcast, yaitu podcast Warung Kopi atau yang kita kenal yaitu biasanya PWK, yang di sana itu hostnya itu namanya Pras Teguh.
Di sini dia eh, melakukan podcast dengan Dr. Tirta sebagai bintang tamu yang menyajikan berbagai tindak tutur ilokusi ekspresif yang menarik untuk dianalisis dalam konteks komunikasi digital. Rumusan masalahnya, next, apakah ada rumusan masalah? Terima Baik, kasih. saya akan menjelaskan tentang urusan masalah dan tujuan. Masalahnya adalah bagaimana bentuk tindak tutur ilokusi ekspresif yang digunakan pada podcast PWK Pas Teguh bersama Dr. Tita dalam episode PWK Mental dari Tita turun gara-gara video marah-marah dilihat dan ditiru oleh anaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak tutur ilokusi yang ada dalam podcast episode PWK Mental Dr. Tita turun gara-gara video marah-marah dilihat oleh anaknya. Penelitian ini menggunakan model deskripsi kualitatif dan menggambarkan tindak tutur ilokusi ekspresif dalam podcast mereka. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kajian teori, penelitian terdahulu, dan landasan teori. Untuk kajian teori, kajian mengenai tindak tutur ekspresif telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Sri Murti dan kawan-kawan pada tahun 2018 berjudul Tindak Tutur Ekspresif dalam Film Kehormatan di Balik Kerudung Sutradara Tia Subiakto Satrio. Penelitian dan juga penelitian oleh Evi Camalah dan kawan-kawan pada tahun 2016, serta studi Sinti Nurika Irma dan kawan-kawan pada tahun 2019, yang berjudul Tindak tutur ekspresif pada buku teks sebagai alternatif materi ajar pragmatik. Semua penelitian tersebut membahas bagaimana tindak tutur ekspresif tindak tutur ekspresif terjadi pada berbagai objek atau penelitian aktivitas yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kajian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian-penelitian tersebut dengan mengambil objek yang belum pernah diteliti sebelumnya, yaitu kegiatan podcast Pras Teguh dalam segmen podcast Warung Kopi episode PWK, Mental Dokter Tirta turun gara-gara video marah-marah dilihat dan ditiru mama dan anak. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk-bentuk serta contoh tindak tutur ekspresif yang terdapat dalam acara tersebut. Jadi, di sini saya akan menjelaskan terkait landasan teori. Tindak tutur menekankan bahwa makna suatu tuturan dapat dipahami dengan lebih baik jika dikaitkan dengan sebuah konteks situasi saat tuturan tersebut disampaikan. Nah, tindak tutur ini terbagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama yaitu tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Penelitian ini berfokus pada tindak tutur ilokusi ekspresif. Menurut Hardy tahun 2009, halaman 18, tindak tutur ekspresif adalah tuturan yang digunakan untuk menyatakan perasaan atau sikap psikologis penutur terhadap suatu keadaan atau objek. Tindak tutur ekspresif bertujuan untuk mengungkapkan perasaan atau emosi penutur yang berkaitan dengan kondisi psikologis tertentu seperti kebahagiaan, kesedihan, atau ketidakpuasan. Bentuk-bentuknya mencakup ucapan terima kasih, permintaan maaf, pujian, keluhan, ucapan selamat, basa-basi, dan lain sebagainya. Menurut Ilma, tahun 2017, mengidentifikasi kategori tindak tutur ekspresif seperti ucapan terima kasih, permintaan maaf, keluhan, rasa heran, kritik, pujian, dan ucapan selamat. Dan ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan tindak tutur ilokusi ekspresif dalam video podcast PWK. Penelitian ini bersifat studi pustaka dan berfokus pada analisis dialog yang mengandung tindak tutur ilokusi ekspresif. Data penelitian berupa transkrip tuturan yang dicatat melalui teknik simak dan teknik catat.
Penelitian mendengarkan video podcast, mencatat tuturan yang mengandung ilokusi ekspresif, kemudian menganalisisnya untuk menentukan jenis tindak tutur ilokusi ekspresif tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah tindak tutur ilokusi ekspresif. Hasil analisis ini juga dibandingkan dengan penelitian sebelumnya untuk memperkuat temuan yang ada. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang penggunaan tindak tutur ilokusi ekspresif dalam podcast tersebut. Selanjutnya, saya silakan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya akan membahas hasil dan pembahasan dari kelompok kami. Yang pertama, pembahasan penelitian ini ditemukan sebanyak 15 data meliputi tindak tutur ekspresif marah, memerintah, mengkritik, heran, terkejut, dan jenaka. Berikut data yang mewakili tindak tutur tersebut. Yang pertama adalah tindak tutur ilokusi ekspresi marah. Untuk data yang pertama, kita mengambil dari percakapan Dokter Tita dan Pras, yakni Dokter Tita bertanya, berarti Bayem, Bayem itu masuk. Pras menjawab, nah, Dokter Tita kembali bertanya, Bayem sore masuk. Pras, aku kurang masuk. Dokter Tita pun menanggapi, nah, berarti Anda cocoknya nyari fisik. Katanya kemarin nggak ngejar fisik. Pras kembali menjawab, aku nggak bilang fisik. Anda loh yang bilang fisik pada menit ke-16.1 sampai ke-16.16. Pada satu, pada data satu di atas, terjadi tindak tutur ilokusi ekspresi marah. Hal ini dapat dilihat melalui respon Dokter Tirta yang emosi karena sikap labil dari Pras yang tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Dokter Tirta pada awalnya yang bertanya tentang kualifikasi atau kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan yang didirikan oleh Pras saat merekrut pegawainya. Dan kebetulan Pras berperan sebagai HRD, yaitu Human Resource Development. Pras mengatakan bahwa kriteria pegawainya adalah seorang dengan rambut gondrong yang kemudian ditanyai kembali oleh Dr. Tirta apakah seorang bernama Bayem itu masuk ke dalam kualifikasi yang diungkapkan oleh Pras. Tetapi Pras menjawab bahwa dia tidak cocok. Pernyataan ini lalu menimbulkan amarah Dr. Tirta. Dan dia langsung mengatakan bahwa Pras melihat seseorang dari fisiknya. Tetapi Pras langsung membantah hal ini lalu menyalahkan bahwa Dr. Tirta yang memandang fisik seseorang. Tindak tutur ilokusi ekspresif marah dapat dilihat melalui tanggapan Dr. Tirta mengenai pernyataan Pras yang memandang fisik juga sanggahan dari Pras setelahnya. Selanjutnya ada data yang kedua yakni Pras, Anda tidak pernah seberlebihan itu. Dokter Tirta menjawab, enggak, ini buktinya rambut saya tetap ada. Pras kembali menanggapi, tapi sudah mulai berubah. Berubah. Dokter Tirta menjawab, ya kan tua. Pras kembali menjawab, itu stres. Dokter Tirta kembali menjawab, uban bukan karena stres, Mas, uban karena tua. Oh, Dokter Tirta pun menanggapi lagi, ente ini sudah bukan nakes, ijazah SMA, sotoy lagi. Nah, dalam dialog tersebut, bentuk tindak tutur ilokusi ekspresif terjadi dari ekspresi kekesalan Dr. Tirta pada saat Pras mengaitkan uban dengan stres. Ekspresi ini terlihat ketika Dr. Tirta dengan nada tegas berkata, uban bukan karena stres, Mas, uban karena tua, yang menunjukkan ketidaksenangannya terhadap pernyataan tersebut. Di sisi lain, Pras merespon dengan nada ringan "oh" yang menunjukkan kesadarannya akan koreksi tersebut. Namun Dokter Tirta melanjutkan dengan pernyataan, ente ini sudah bukan nakes, ijazah SMA, sotoy, yang menguatkan ekspresi emosionalnya. Dialog ini mencerminkan dinamika emosional di mana Dokter Tirta berusaha menegaskan pendapatnya dengan nada kesal, sementara Pras lebih memilih untuk menanggapinya dengan santai. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya, di sini kami menemukan data untuk tindak tutur ilokusi ekspresif pemerintah. Data yang kami temukan itu terdapat pada menit ke-14.42 hingga 14.50. Eh, Datanya seperti ini. Pras mengatakan kepada audiens dan dokter Tita, teman-teman, hentikanlah pembahasan IPK-IPK ini. Kayaknya ini terlalu. Kemudian dokter Tita menjawab, kan Anda yang mulai tadi IPK-nya kumlot. Kemudian Pras menjawab, ya enggak, kan aku ngomongin orang-orang. Nah, pada data
tersebut, eh, Dr. Tirta beberapa kali membahas masalah IPK dan kumlot yang konteksnya berkaitan dengan isu dari IPK Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Indonesia. Kemudian, karena dirasa pembahasan ini sudah terlalu jauh dan ditakutkan akan menimbulkan beberapa konflik ataupun kesalahpahaman, akhirnya Pras memerintahkan untuk menghentikan pembahasan IPK ini. Namun, Pras tidak langsung mengutarakannya kepada Dr. Tirta, melainkan memperhalusnya dengan mengutarakan kepada penonton. Tindak tutur ilokusi ekspresif ini terjadi saat apa yang dimaksudkan oleh Pras itu, yakni meminta untuk menghentikan pembahasan IPK tersampaikan kepada Dr. Tirta, sehingga dari sini terjadi tindak tutur ilokusi ekspresif pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini saya akan melanjutkan pemaparan. Selanjutnya yaitu tindak tutur ilokusi ekspresif mengkritik. Eh, Pada artikel kami terdapat 4 data, namun di sini saya akan menjelaskan 2 data yang mewakili data tindak tutur ekspresif mengkritik ini. Yang pertama data 1, di sini Pras dan Dr. Tirta Kelas komedian kok baper, Dokter Tirta, jangan gitu. Kelas loh, iya dong, aku kan komedian kok baper, gak boleh dong. Dokter Tirta menjawab, buat Anda sendiri kan? Lalu kelas menjawab, iya, Dokter Tirta, soalnya di Twitter ada yang baper. Kelas loh, ngapain baper santai? Nah, data 1 tersebut eh, terdapat pada menit 19.15 sampai 19.26. Nah, dalam data 1 tersebut, konteks yang tergambar adalah ketika Dr. Tirta menyinggung latar belakang pendidikan kelas dan ia bertanya, tidak tersinggung kan? Nah, setelah adanya konteks tersebut, muncullah tindak tutur ekspresif mengkritik yang dilakukan oleh kelas ketika ia berkata, komedian kok baper. Dalam kalimat ini, Pras menyampaikan kritik terhadap Dr. Tirta dengan cara yang langsung namun tetap santai. Selanjutnya, Pras menanggapi, loh, iya dong, aku kan komedian, kok Bapak nggak boleh dong? Yang menguatkan kritik tersebut. Dengan kata lain, kritik Pras di sini lebih kepada harapan bahwa seseorang dalam dunia hiburan, khususnya komedian, harus lebih lebih tahan dan lebih santai terhadap situasi yang mungkin menyinggung pada percakapan yang eh, akan nantinya dibicarakan. Selanjutnya, nah, selanjutnya yaitu terdapat data 2 yang di mana Dokter Tirta bertanya, oh, circle Anda nggak kumlot ya? Tapi nggak apa-apa kan? Kumlot itu tidak menentukan prestasi. Nah, di sini IPAS menjawab, menentukan sih. Nah, disanggahlah oleh Dokter Tirta. Enggak sih. Lalu kelas, enggak ya? Dokter Tirta menjawab lagi, enggak, satunya kan jadi presiden. Nah, data kedua ini terjadi pada menit 6:37 sampai 6:50. Nah, pada data dua ini, Dokter Tirta menanyakan kepada kelas Teguh, apakah circle-nya ada yang kumlot. Namun, hal itu langsung ditenangkan oleh Dokter Tirta dengan mengatakan kumlot tidak menentukan prestasi. Hal tersebut disanggah oleh Pras Teguh dengan mengatakan hal tersebut, yaitu kumlot, itu menentukan prestasi. Dr. Tirta tetap dengan pendiriannya. Hal itu langsung membuat Pras sadar dengan jawabannya. Namun yang dilakukan Dr. Tirta malah mengkritik yang lagi hangat di kalangan masyarakat tentang calon presiden yang tidak kumlot, membuat Pras Teguh terdiam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang tindak tutur ilokusi ekspresif heran. Di eh, artikel kami, di laporan kami, hanya terdapat satu data yang mewakili tindak tutur ilokusi ekspresif heran. Data 1 ini, Pras berkata, untungnya aku mantan dokter kita, oh kamu mantan boy. Pras menjawab, yes. Dokter kita menanggapi, mana videonya mana videonya B-Boy Call. Terus Pras menjawab, kalau bisa gimana? Masa ragu sama aku ya Allah?
Dokter Tita menjawab, kau B-boy. Pras menjawab lagi, yes. Itu ada di menit 20.48 sampai 21.00. Pada dialog di atas, Pras memberitahu pada Dokter Tita bahwa dia seorang mantan B-boy. Dokter Tita menunjukkan ekspresi heran keheranan. Namun setelah itu Dokter Tita meminta bukti video waktu menjadi B-boy. Pras menangkap muka keheranan dan tidak percaya pada Dokter Tita. Dokter Tita pun menanyakan lagi hal tersebut pada Pras dan dijawab dengan lantang oleh Pras itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada tindak tutur ilokusi ekspresif terkejut. Eh, Pada data pertama di sini ada dialog Dokter Tirta itu eh, mengatakan aku gap 2009 aku masuk. Terus Pras menjawab, terus Pras bertanya, tapi kan kumlot kan? Pas S2, S1 juga kumlot, S1 juga kumlot. Iya, S1 kumlot 3,5 tahun, teori setengah tahun koas. Dalam dialog tersebut, tindak tutur ilokusi ekspresif terlihat dari reaksi kaget atau terkejut Pras saat mendengar bahwa Dr. Tirta menyelesaikan S1 dengan predikat cum laude. Rasa terkejut ini tampak dari pertanyaan S1 juga cum laude yang menunjukkan keheranannya. Dr. Tirta merespon dengan santai, iya, S1 cum laude, 3,5 tahun teori setengah tahun koas, yang menggambarkan bahwa ia sudah terbiasa dengan reaksi semacam itu, dan dialog ini juga menunjukkan rasa kagum dari Pras dan sikap tenang dari Dr. Tirta terhadap pencapaiannya. Selanjutnya, moderator. Kemudian pada data 2, di sini ada dialog. Pras bertanya, kenapa pengen hapus tato, dok? Kemudian dijawab, karena anakku marah. Lalu Dokter Tirta di situ menjelaskan anaknya itu marah karena dia itu bilang ke Dokter Tirta, Pak, kalau papa tatoan berarti aku pas SMA boleh tatoan juga. Terus di sini Pras terdapat tindak tutur ilokusi ekspresif dari reaksinya dengan dia melontarkan kalimat aduh, aduh. Terus Dokter Tirta juga meresponnya dengan itu juga dia bilang kalau aku udah kerja berarti juga boleh tatoan. Nah, di situ Pras semakin terkejut. Hal ini menunjukkan rasa kesadaran terhadap dampak keberadaan tatonya pada pemikiran anaknya, yang mencerminkan sikap reflektif. Sementara di itu, Pras mengekspresikan keterkejutan melalui repetisi aduh, aduh, berupa pengulangan ya, saat mendengar penjelasan Dokter Tita yang menunjukkan reaksi emosional terhadap situasi tersebut. Selanjutnya, oh, sudah selesai ya? Baik, untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Jadi selanjutnya yaitu tindak tutur dari lokusi ekspresif jenaka. Yang data pertama itu dimulai dari percakapan Dokter Tirta, FOMO itu bagus, FOMO olahraga. Tapi biasanya orang FOMO olahraga itu langsung naik cepat. Lalu Pras menjawab, selanjutnya Dokter Tirta, padahal fisiknya nggak siap. Itu sama aja kamu pakai karbu tapi balapan sama ninja. Jebloknya jantungan. Lalu Pras menjawab dengan tertawa, ah, iya, iya, analoginya bagus. Nah, dalam dialog tersebut terjadi tindak tutur ilokusi ekspresif jenaka, yakni penggunaan bahasa dengan cara yang kreatif dan tidak terduga untuk menghasilkan efek humor atau tawa. Ini melibatkan pemilihan kata, struktur, kalimat, dan konteks yang tepat untuk menyampaikan pesan yang lucu atau menggelitik. Dibuktikan ketika melontarkan lelucon dalam dialog, padahal fisiknya nggak siap. Itu sama saja. Kamu pakai beat karbu, tapi balapan sama ninja. Jebloknya jantungan. Nah, kalimat tersebut membuat lawan bicaranya tertawa atas lelucon yang dilontarkan.
Dialog ini mencerminkan ekspresi jenaka berupa celetukan tidak terduga dan tawa sebagai timbal balik dari kedua tokoh terhadap isu yang dibahas. Selanjutnya, sudah. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, karena sesi presentasi sudah selesai, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi kami. Berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu berupa analisis tindak tutur ilokusi jenis ekspresif pada podcast Warung Kopi atau PWK yang dibawakan oleh Pras Teguh dengan bintang tamu Dr. Tirta pada media sosial YouTube dan bukti tuturannya. Tindak tutur ilokusi ekspresif yang ditemukan sebanyak 15 data, yakni tindak tutur ekspresif marah sebanyak 3 data, tindak tutur ekspresif memerintah sebanyak 2 data, tindak tutur ekspresif mengkritik sebanyak 4 data, tindak tutur ekspresif heran sebanyak 1 data, tindak tutur ekspresif terkejut sebanyak 3 data, dan terakhir tindak tutur ekspresif jenaka sebanyak 2 data. Berdasarkan data ini, jumlah tindak tutur yang paling banyak adalah tindak tutur ilokusi ekspresif mengkritik, dan yang paling sedikit adalah tindak tutur ilokusi ekspresif heran. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekeliruan pengucapan. Terima kasih. Saya Susan Destiana Dewi Syafitri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.